tentang mitigasi sebelum dan sesudah gempa. Perkenalkan, Nama saya Yunita Fazriani. saya Cindy Triana. Saya Lara Rahmawati. Saya Maharani Putri. Saya Daniel Marcel. Saya Saiful Anwar. Selamat menyaksikan. Di pagi hari yang cerah, burung-burung terdengar berkicau di luar jendela. Kelas tampak rapi dan tenang. Burina berdiri di depan kelas sambil menulis bencana alam, gempa bumi di papan tulis. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bencana yang ada di Indonesia, yaitu gempa bumi. Ada yang tahu kenapa gempa bumi itu terjadi? Saya Bu, karena ada pergeseran tektonik Bu. Itu bisa menyebabkan pergeseran. Ya, tepat. Bu, katanya kalau gempa besar bisa bikin tsunami ya? Iya, betul. Bisa Lala, tapi tidak semua gempa bumi menyebabkan tsunami. Itu tergantung lokasi. Bu, kalau sekolah kita kena gempa, kita harus lari kemana? Pertanyaan yang bagus, Kayla. Justru itu yang akan kita bahas hari ini. Kita harus tahu prosedur penyelamatan diri. Tentang dan cepat tanggap, itu kuncinya. Bu, kalau sekolah kita kena gempa, kita harus lari kemana? Pertanyaan bagus, Kayla. Justru itu yang akan kita bahas hari ini. Kita harus tahu prosedur penyelamatan diri. Tenang dan cepat tanggap, itu kuncinya. Lala mana Lala? Pas aku lagi bawa air, pasti minumnya fix tumpah semua. Yang penting nggak ditumpahin sendiri lah. Di jalanan dekat sekolah, Arman sedang mengendarai motor sambil mendengarkan musik dari handset sebelah. Jalan mulai terasa bergoyang. Oh, ini jalan kenapa sih? Ban bocor. Ia berhenti sebentar, lalu melihat tiang listrik bergoyang, burung berterbangan. Pak, hati-hati! Ia cepat-cepat menepikan motor, menyingkirkan dari pohon dan bangunan. Lalu Arman pun tiarap dan menutupi kepalanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, harus segera ke sekolah. Kembali ke dalam kelas, suasana mulai berubah. Meja bergetar pelan, lalu semakin kuat lampu bergoyang. Murid-murid buru-buru masuk ke bawah meja. Suara benda jatuh terdengar dari luar kelas. Riko gemetar di bawah meja. Aku takut banget. Kayla, lihat aku, tarik napas, lalu hembuskan gitu aja ya. Ayo. Aduh, ini meja sempit banget, tapi nggak apa-apa deh, asal aku selamat. Setelah beberapa detik, gempa perlahan berhenti. Burina bangkit perlahan. Pelan-pelan kita keluar. Ingat Ibu Rina, jangan saling dorong. Yuk.
Mereka berjalan ke halaman. Pak Satpam sudah menunggu dengan wajah cemas. Bu Rima, alhamdulillah kalian selamat. Iya Pak, semua sudah evakuasi. Ada kerusakan? Di belakang pelafonnya rusak Bu, tapi masih aman. Bu, aku kira gempa itu cuma goyang sedikit. Ternyata bikin sedikit itu ya. Kalau kita nggak persiapan dari awal, mungkin kita akan jatuh atau terluka. Kalian semua sudah luar biasa. Kalian mendengarkan instruksi. Itu yang menyelamatkan. Arman datang tergesa-gesa dari gerbang sekolah. Napasnya berat. Kalian semua nggak apa-apa. Kami aman. Arman, kamu gimana? Tadi di jalan gempa gede banget. Aku langsung tiarap. Kamu pintar. Apa ya? Pelajaran Bu Rina. Aku juga tadi sama sekali, tapi aku dibantu sama kita. Terima kasih ya, Dit. Iya, sama-sama. Kan kita harus saling menjagai. Aku kira dulu itu nggak penting, ternyata penting ya. Udah, nggak ada. Beberapa jam kemudian, sekolah dipulangkan lebih awal. Murid-murid mulai meninggalkan area sekolah. Waktu menunjukkan sore hari. Setelah keadaan dinyatakan aman, para siswa dipulangkan. Namun, bencana bisa terjadi lebih dari sekali. Gempa susulan sering datang tanpa peringatan. Sore itu, beberapa siswa masih berkumpul di dekat sekolah. Enak juga ya nongkrong di luar gini, udara adem, tugas ditunda. Tugas ditunda itu bukan solusi bro, tapi tradisi. Iya, jangan nunda-nunda tugas mulu. Nih, lihat nih HP gua bunyi. BMKG katanya akhir-akhir ini sering gempa. Iya, tapi bukan berarti panik. Kita harus tahu cara menghadapinya. Kalau gua sih kalau gempa ya kabur aja, lari sekenceng-kencengnya. Jangan gitu man, malah bahaya. Lari sembarangan bisa kejatuhan pohon atau tiang. Gelas air bergoyang, tanah bergetar, suasana berubah tegang. Ini gempa. Ayo kita ke tengah lapangan, jauhi bangunan. Mereka semua bangkit dan lari ke tempat aman. Arman sempat terpeleset. Man, jangan panik. Astaga, gua kira tadi pusing, ternyata dunia lagi goyang. Rika yang sedang berjalan seorang diri, tidak lama gempa pun terjadi. Wah, ini jalan kenapa ya? Aku serasa kayak gelombang laut. Pinggir aja deh. Aduh, untung gua pinggir dulu. Ternyata ini gempa. Rian dan teman-temannya kembali duduk. Masih dengan keadaan ngos-ngosan, Rika datang menghampiri. Oh, sumpah kalian ngerasain juga. Tadi gua jalan udah serasa kayak gelombang laut tau. Aku juga sempat panik, sumpah. Untung kita nyuruh aku ke tempat aman. Nah, makanya kita harus tahu yang dilakukan saat gempa. Tadi gua mau lari ke warung, tapi lupa warung itu ada kaca etalasenya. Bahaya banget. Bu Rani lewat, melihat anak-anak, lalu menghampiri. Kalian baik-baik saja. Tadi saya dari rumah. Tadi cukup terasa gempanya. Kita semua aman, Bu. Kita langsung ke lapangan terbuka. Bagus. Kalian tahu nggak, saat gempa di dalam ruangan, cari tempat berlindung seperti di bawah meja, di luar. Cari tempat terbuka, hindari kabel listrik dan pohon. Naik motor dan mobil, berhenti, menepi, dan jangan berlindung dekat pohon. Berarti tadi saya benar dong, Bu. Berhenti dan minggir. Betul, Rido. Dan satu lagi, jangan menyebar hoak setelah gempa. Pastikan informasi dari sumber resmi seperti BMKG.
isinya makanan, air, dan komik. Boleh tuh, lebih baik ada fluid, senter, dan obat-obatan juga. Gue juga mau pasang aplikasi deh biar lebih waspada. Itu baru namanya generasi sadar bencana. Kalian hebat hari ini. Siap siaga